Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, apa kabar? Iya, alhamdulillah. Hari ini kita belajar pelajaran tematik ya. Iya. Oke, kemarin kita belajar pelajaran tematik tentang Pancasila. Pancasilanya sila keberapa? Ada yang ingat? Sila pertama. Sila pertama bunyinya apa? Iya, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya? Ih, pinter, bintang. Nah, kalau contoh yang mencerminkan sila pertama apa yang kemarin kita bahas? Iya, bersyukur. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sila kedua, ya. Pancasila, sila kedua dilambangkan dengan mata rantai yang membentuk lingkaran. Bunyinya apa? Ketuhanan yang kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi sila kedua Pancasila dilambangkan dengan mata rantai yang membentuk lingkaran yang bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Salah satu pengamalan sila kedua Pancasila adalah menghargai keberagaman, ya. Keberagaman merupakan karunia Tuhan yang harus disyukuri, ya enggak? Iya. Dan ada banyak keberagaman yang kita dapati di kehidupan sehari-hari kita, ya. Misalnya nih, di Indonesia itu kan banyak sekali keberagaman, ya. Dari mulai suku, budaya, ya enggak? Dari suku dan budaya saja banyak sekali keberagamannya. Pakaian adatnya, permainan tradisionalnya, makanan khasnya, makanan tradisional, terus senjatanya, rumah-rumah adatnya. Itu kan beragam sekali ya, Kak. Iya. Dan teman-teman tahu gak sih, Indonesia itu kan sangat beragam. Dan Indonesia itu adalah negara yang sangat menghargai keberagaman, ya. Selain itu, contoh lainnya adalah menghargai perbedaan atau keberagaman di sekolah, ya nggak? Di sekolah itu kan ada teman laki-laki dan perempuan. Terus ada yang tinggi dan ada yang tidak tinggi. Ada yang kulitnya hitam, ada juga yang kulitnya putih. Terus kesukaannya juga banyak, ya nggak? Iya. Dan meskipun kamu dan teman-teman kamu memiliki perbedaan, kalian itu harus tetap mengamalkan sikap bersatu dalam keberagaman. Kenapa? Iya, karena itu sangat bermanfaat, Kak, buat kita semua. Manfaatnya apa coba? Iya, yang pertama, terciptanya suasana kelas yang nyaman dan tertib, ya kan? Coba kalau misalnya yang satu tidak suka jeruk, yang satu tidak suka buah apel, ya. Terus keduanya berantem, dasar kamu mah sukanya jeruk nggak enak, apa apel yang nggak enak, ya nggak? Nah, akan terjadi ketidaknyamanan kan, akan terjadi keributan kan. Iya. Tapi kalau kita menghargai perbedaan itu, maka akan timbul kenyamanan. Nah, kita hargai, nggak apa-apa, biarkan saja dia sukanya jeruk, memang aku sukanya apel, jadi ya sudahlah, masing-masing saja, kayak gitu. Kita hargai kesukaannya dia, jadi nggak perlu ribut, tidak perlu berantem. Yang kedua adalah terjalinnya persaudaraan yang erat di sekolah, ya kan? Iya, seneng gak kalau misalnya teman kita walaupun dia berbeda kesukaan atau kegemaran, tapi kalau orangnya baik, orangnya enak diajak bicara, enak diajak bermain, berteman, seneng gak? Seneng, ya kan? Kemudian yang ketiga, dapat saling membantu jika mengalami kesulitan, iya kan? Iya, kalau misalnya cuman gara-gara ada ketidaksukaan yang berbeda nih, misalnya dia nggak sukanya ini, aku nggak sukanya ini gitu. Terus atau aku sukanya ini, dia sukanya itu, beda lagi gitu. Nah, kita tuh
sedang mengalami kesulitan, sedangkan yang ada orang yang ada yang bisa membantu kita itu adalah orang yang berbeda dengan kita, orang yang berbeda pendapat dengan kita, berbeda kegemaran dengan kita, ya enggak? Itu gimana, Kak? Iya, kalau misalnya kita egois, kita tidak akan mendapatkan jalan keluar atas kesulitan kita. Tapi kalau kita menghargai, ya enggak? Kita menghargai, oh dia nggak sukanya itu, ya sudahlah gitu, nggak apa-apa. Yang penting aku tetap mau berteman dengan dia dan pasti dia akan membantu kita, ya. Kemudian yang terakhir adalah mencegah terjadinya perselisihan, ya. Oke. Kemudian tadi tentang Indonesia ya. Masih ya. Di Indonesia itu kan tadi ya, negara akan yang kaya akan keberagaman. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita, ya. Dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar dan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua dari Pancasila. Keberagaman juga dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Tadi ya, misalnya di sekolah tuh, perbedaan kegemaran, ada yang suka main kelereng, ada yang suka main boneka, ada juga yang baca buku. Kemudian perbedaan kesukaan, ada yang suka makan telur, ada yang suka makan sayur, ada yang suka makan buah, ada juga yang suka makan ikan dan lain-lain. Kemudian perbedaan kesukaan olahraga, misalnya ada yang suka main sepak bola, ada yang suka bulu tangkis, ada yang kasti. Cita-cita juga berbeda, ada yang suka pengen jadi dokter, ada yang jadi guru dan polisi. Keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Contohnya adalah ya, ini bagaimana cara menyikapi keberagaman yang ada. Contohnya adalah menghargai pendapat meskipun kita dan teman kita berbeda pendapat, ya. Kemudian yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun kita berbeda pendapat, ya enggak? Selanjutnya, ya, terakhir adalah tugasmu hari ini. Tuliskan contoh keberagaman yang ada di rumahmu, ya. Ini tabelnya, nanti silahkan disalin di buku tulis. Kerjakan sebaik-baiknya ya. Tulis nama, kesukaannya apa, makanan kesukaannya apa, hobinya apa, dan minuman kesukaannya apa. Ini orang yang ada di rumahmu ya, jadi anggota keluarga di rumahmu ya. Misalnya, Bu, ada nenek, ada kakek, boleh nenek dan kakek juga diikut sertakan, om, paman, ya, dan lain-lainnya, atau tante juga boleh ya. Setelah ditulis, kamu diskusikan. Apa yang didiskusikan? Yang pertama adalah, adakah persamaan dan perbedaan antar anggota keluargamu? Yang kedua, bagaimana caramu menyikapi perbedaan yang ada? Dan yang ketiga adalah, apakah kamu mengamalkan sikap menghargai perbedaan di rumah? Oke? Iya, itu saja tugasmu hari ini. Silakan dikerjakan, dicatat di buku tematik. Iya. Oke? Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.